Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita izin pada hari ini kita berkumpul pada hari Rabu, yaitu mengikuti kegiatan diseminasi mengenai budaya positif. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu narasumber kita pada hari ini, Ibu Waulitana SPD, dan staf Dewan Guru sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi mengenai budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata dari modul 1.4 oleh CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Waulitana SPD. Jadi untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Waulitana untuk memimpin kegiatan pada hari ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan, kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti diseminasi mengenai budaya positif di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Tolabahula. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat. Semoga apa yang diberikan, apa yang diamanahkan kepada beliau sampai kepada kita dan kita bisa menjalankannya dengan penuh istiqomah. Amin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai budaya positif. Mengapa saya harus berbagi dengan Bapak dan Ibu-ibu? Karena kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk anak menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter, yaitu sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Apa itu budaya positif? Ya, budaya adalah proses kebiasaan atau keyakinan-keyakinan. Pembiasaan. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebelum kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Tolabahula, kita terlebih dahulu harus merubah paradigma belajar atau paradigma pembelajaran di sekolah kita. Salah satu prinsip pembelajaran paradigma baru adalah mendukung perkembangan kognitif serta membentuk karakter peserta didik. Untuk menerapkan budaya positif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu disiplin positif. Ya, di sini disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman, atau hadiah. Jadi maksudnya di sini adalah kita akan membimbing anak-anak didik kita agar mereka memiliki kesadaran, ya, dari diri mereka sendiri tanpa dorongan dari luar, tanpa iming-iming hadiah atau sesuatu yang menyenangkan bagi mereka.
ya. Nah, ini yang kita maksudkan adalah motivasi yang timbul dari diri mereka, bukan dari luar, bukan karena orang lain. Berikut, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, terlebih dahulu kita mengetahui motivasi perilaku manusia. Diane Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini ya, kita lihat contoh dalam keseharian anak-anak kita di sekolah, ya, mereka melaksanakan atau misalnya salah satu contoh yang bisa kita lihat, anak-anak masuk kelas tepat waktu karena takut dihukum atau takut dimarah oleh ibu guru. Ya, ini mereka melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ada anak didik kita, ya, tadinya dia biasa-biasa saja, ya, untuk melakukan sesuatu, ketika dia dijanjikan hadiah, ya, seperti meeting kelas tadi, ya, sebelumnya sudah dikabarkan bahwa akan ada hadiahnya, ya, mereka termotivasi, ya, mereka senang untuk melakukan untuk mengikuti kegiatan meeting kelas, ya. Ini yang kategori yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita inginkan, ya. Sesungguhnya sebagai pendidik, kita memilih yang nomor 3. Kita menjadikan anak-anak didik kita menjadi orang yang mereka inginkan, bukan karena orang lain, ya, bukan karena pujian, sanjungan, ya, melainkan mereka melakukan sesuatu karena menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, kemudian selain itu kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak-anak kita sering melakukan atau melanggar peraturan di sekolah, ya, kita tidak sadar bahwa mereka sebenarnya butuh sesuatu, ada yang mereka butuhkan, ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa dicintai atau rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan makan, tempat tinggal, dan kesehatan, ya. Misalnya ada anak-anak yang suka memalak temannya atau adik kelasnya, ya. Di sini kita bisa, ya, melihat kenapa anak ini memalak temannya, ya. Mungkin di rumah dia tidak sempat sarapan atau dia tidak membawa uang jajan, ya, untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu makan, maka dia terpaksa memalak temannya, ya. Kemudian yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kebutuhan untuk diterima, ya, adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Jadi jangan heran, ya, ada anak didik kita yang pendiam, ya, yang pendiam di sekolah kita, ya. Ini bisa saja dia diam karena dia merasa tidak diterima di kelompoknya atau tidak diterima di kelasnya. Ada beberapa orang, ya, ada beberapa anak didik kita yang menyendiri, ya. Artinya mereka tidak berbaur dengan teman-temannya. Contohnya di kelas 8C, ya, ada 2 orang siswa saya
tidak berbaur dengan teman-temannya, ya. Ya. Kemudian yang berikut, kebebasan, ya. Manusia pada dasarnya membutuhkan kebebasan, ya. Kebebasan itu seperti apa? Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, ya, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, ya. Ya. Di sini ya kadang ya kita memberikan pembelajaran anak-anak di kelas terus, ya, di kelas terus, dan mereka merasa terkungkung, ya. Dan jangan heran kalau ada di antara siswa kita yang keluar kelas, ya, bisa saja ini karena mereka butuh kebebasan, ya, apalagi di tengah hari, ya, gerahnya di kelas tidak ada kipas angin sehingga mereka ingin keluar kelas, ya. Ya. Kemudian yang berikut adalah kesenangan, ya. Tentu setiap orang, setiap individu butuh akan namanya kesenangan, ya. Ya. Tidak ada motivasi untuk hidup kalau kita tidak mendapatkan satu kebutuhan ini, ya, yaitu kebutuhan kesenangan. Ya. Kesenangan adalah sesuatu yang diperlukan untuk merasa bahagia di sekolah, ya. Kebutuhan ini penting untuk dipenuhi agar tujuan pembelajaran tercapai. Pemenuhan kebutuhan kesenangan dapat diterapkan dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, ya. Ya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan, ya. Kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya. Di sini, ya, kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri, ya. Jangan heran kalau ada anak di antara anak-anak kita ketika mendapatkan nilai yang baik, misalnya mendapatkan nilai 90, ya, dia berteriak, "Hore, kita dapat nilai 90." Ya, ini sebenarnya memiliki tujuan, ya. Apa tujuan anak ini dia mengatakan hore dan memperlihatkan kepada anak-anak lain? Yaitu ini diakui oleh orang lain, baik itu dari gurunya maupun teman-temannya. Ya, bagaimana tindakan kita sebagai guru pada saat itu? Kita harus memberi dukungan, ya, memberi dukungan. Bukan berarti kita, jangan patah di situ. Nah, itu tidak benar, ya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, kebutuhan dasar manusia. Lanjut, ya, posisi kontrol, ya. Jadi bagaimana kita menghadapi, ya, masalah yang terjadi di sekolah kita, terutama menghadapi setiap anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Tentu kita harus memiliki ilmu ini, ya, yaitu posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, ya, yang sering digunakan oleh guru-guru, ya. Namun kita harus tahu mana yang lebih baik yang harus kita terapkan, ya, mana yang lebih baik yang harus kita gunakan untuk menangani masalah yang dihadapi anak-anak setiap hari. Ada yang terlambat, ada yang berkelahi, ya, ada yang terlambat masuk kelas, ya, kemudian ada yang tidur di kelas, ya. Ya, bagaimana? Seperti apa posisi kita sebenarnya? Ya, kita lihat di sini. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ya, posisi penghukum yaitu menggunakan hukuman fisik. Ya, apakah ada di antara kita yang menggunakan hukuman fisik, ya, ataupun verbal? Ya, hukuman fisik berarti dengan memukul, mencubit, itu sudah hukuman fisik. Ya, hukuman verbal dengan kata-kata, ya. Misalnya, kamu bodoh, ya, kamu salah lagi. Nah, itu hukuman verbal, ya, menyakiti mental anak, menyakiti perasaan anak. Kemudian, ya, kata-kata yang sering keluar pada posisi penghukum yaitu patuhi aturan saya atau awas, ya, kamu selalu saja salah. Ya, kata-kata yang keluar seperti itu dia berlaku sebagai posisi penghukum, ya. Ya. Pasti selalu yang terakhir, misalnya, pasti selalu yang terakhir. Ya. Nah, itu yang sering dikeluarkan oleh guru yang mengambil sebagai posisi
penghukum. Kemudian yang berikut pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya akan bersuara lembut. Ya, dia membuat suasana itu jadi hening sehingga yang si anak ini merasa bersalah, merasa dimojokkan ya. Ya, contoh ya kata-kata yang keluar dari penghukum pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Ya, jadi dengan suara lembut itu, ya, kemudian dengan kata-kata seperti itu, anak ini akan merasa salah, ya, akan merasa salah di pojokan, ya. Dia tidak bisa lagi bicara apa-apanya, dia menjadi menyalahkan dirinya sendiri. Saya ini salah, 100% salah, saya yang salah, seperti itu. Kemudian yang berikut adalah teman, ya. Posisi teman, ya. Posisi teman ini ya sering kita lakukan, namun ini ada negatifnya ya. Ada baiknya, ada negatifnya. Hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Ya, sering kata-kata keluar dari guru seperti ini adalah, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat bantuan ibu selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Artinya kita memperlakukan anak itu seperti teman, ya, seperti teman. Hubungan kita dengan dia dekat, tidak ada sekat antara guru dengan siswa. Tapi ingat, ya, dampak negatifnya adalah anak ini akan merasa kehilangan ketika berpisah dengan guru tersebut. Ya, dia akan merasa kehilangan. Kemudian dia cuma mau mendengar kepada guru itu, ya. Dia tidak mau mendengar kepada guru lain. Misalnya ya contoh ya kelas 8B dengan wali kelasnya ya memposisikan anak-anaknya sebagai teman ya, dirangkul ya, kemudian artinya membantu mereka sepenuhnya tanpa membiarkan anak-anak itu mencari solusi sendiri. Nah, ini posisi teman. Jadi ujung-ujungnya memanjakan anak, memanjakan siswa, dan dia tidak tahu bertanggung jawab hasilnya. Kemudian yang berikut posisi pemantau, ya, posisi pemantau mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi, ya. Biasanya keluar kata-kata seperti ini. Peraturannya apa? Kamu tahu, ya. Nah, kamu tahu aturan, ya. Kamu tahu kan aturannya tidak boleh terlambat, ya, seperti itu ya. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan konsekuensinya, kamu tahu hukumannya kalau terlambat misalnya ya. Kamu tahu apa hukumannya kalau tidur di kelas? Gitu, itu posisi pemantau. Kemudian dia mengawasi, ya, jangan sampai ini anak melanggar peraturan ulang, ya. Dia akan awasi jangan sampai dia membuat kesalahan lagi, ya. Itu posisi pemantau. Dan ini ada sisi negatifnya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer, ya. Posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya. Kita sebagai guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, ya. Contoh pertanyaan yang muncul kalau manajer, ya. Misalnya ada murid yang tidur di kelas, ya, kita undang siswa itu ke ruangan kita, jangan diundang di depan teman-temannya, ya. Dia akan merasa malu. Kita undang di ruangan kita, kemudian kita diskusi, ya, bukan interogasi, ya, diskusi, ya. Kemudian tanya, misalnya sebut namanya siapa, ya, misalnya Udin, kamu, saya lihat tadi saya perhatikan tadi kamu mengantuk ya, atau kamu tidur di kelas tadi? Iya Bu. Apakah itu mencerminkan keyakinan kelas kita atau kesepakatan? Misalnya kita sebelum mengajar kita buat kesepakatan dengan siswa, ya, selama proses pembelajaran memperhatikan proses pembelajaran atau memperhatikan guru pada saat menjelaskan, ya. Jadi sebelum proses pembelajaran dimulai, bikin kesepakatan dulu dengan siswa, atau sebelumnya memang kita sudah bikin kesepakatan, ya. Kemudian ketika ada yang melanggar, nah itu kita mulai, ya, memasukkan
kelas, ya. Sebagai manusia, ya, itu manusiawi, ya. Mengantuk itu manusiawi, tidak salah. Artinya mengembalikan rasa bersalah siswa ini, ya. Kita menstabilkan dulu dia, ya, sebelum kita memasukkan apa yang harus dia lakukan. Jadi tadi pertanyaannya, ya, nah, itu hal manusiawi, mengantuk itu hal manusiawi, ya. Namun, ya, di sini adalah tidur di mana? Ya, tidurnya di mana? Di kelas. Ya, tentu salah toh? Ya, pasti dia jawab, ya salah Bu, saya minta maaf. Ya, kalau anak yang cepat respon pasti langsung kita minta maaf. Tapi ada juga anak yang tidak tahu bikin apa, ya, Sodia. Ya, tidak tahu bikin apa. Ya, kalau ada yang anak yang aktif pasti dia menjawab, saya minta maaf Bu. Ya, langsung minta maaf. Kemudian kita tanya, apakah kamu tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini? Bagaimana solusinya? Ya, tidur tepat waktu, tidak main game sebelum, ya, tidak main game, ya, sampai larut malam, ya. Maksudnya kita cari solusi sama-sama, ya. Bukan guru yang mencari solusi, melainkan kita arahkan anak didik kita untuk mencari solusi atas masalah yang dibuatnya. Artinya dia membuat dia untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, ya. Kemudian dia akan menjadi anak yang lebih dewasa lagi. Dia bisa menemukan solusi-solusi ketika dia menemui suatu masalah, ya. Jadi sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling baik untuk diterapkan kepada anak-anak kita? Posisi teman, ya. Dari ibunya ini posisi teman. Kalau ada yang lain? Kalau saya semua bisa diterapkan, bisa kita lihat kondisi anak itu yang mana yang harus kita terapkan di diri sendiri. Iya, sekarang berarti semua bisa diterapkan. Mungkin ada yang lain? Mana yang terbaik? Maksudnya mana yang paling baik di antara 5 posisi ini? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, pasti ibu sudah tahu, ya, jawabannya mana yang terbaik yang untuk kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Lanjut, keyakinan kelas. Tadi saya sudah bicara mengenai keyakinan kelas. Jadi untuk menerapkan budaya positif, kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, yang bukan sepihak, bukan guru saja yang bikin peraturan. Keyakinan ini mirip dengan peraturan, tapi tujuannya berbeda. Yang diyakini bersama berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan, ya, tanpa paksaan. Keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid, dan harapan guru pada murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, lugas, mudah dipahami, dan bisa ditinjau untuk dikembalikan. Lanjut. Ya, cara merumuskan keyakinan kelas. Ya, yang pertama, ya, kita sebagai wali kelas, kita masuk di awal semester kita masuk di dalam kelas sebelum masuk jadwal proses pembelajaran, kita masuk di dalam kelas, kemudian kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah, jadi kita buat semua anak didik kita di dalam kelas, kemudian murid menuliskan keyakinan mereka. Setiap murid, ya, dimintai untuk menuliskan keyakinan mereka di kertas, ya. Seperti misalnya, ya, tidak mengotori kelas, menjaga ketertiban, tidak tidur dalam kelas, ya, tidak berkelahi, menghargai orang lain, macam-macam mereka tulis. Pokoknya biarkan dulu mereka tulis apa yang mereka inginkan di kelas ini, supaya pembelajaran itu berjalan aman, ya, aman, nyaman, dan tujuan kita tercapai, ya. Jadi itu yang pertama, menuliskan keyakinan mereka. Kemudian yang kedua, guru dan murid mengulas keyakinan, dibaca ulang, ulas mana yang mau diulas ulang, dibaca ulang. Kemudian yang ketiga, guru dan murid memilah keyakinan kelas yang penting, ya, yang mewakili, ya.
Misalnya karena ada yang sudah double, kita ambil satu saja, ya. Ya, terserah mau berapa keyakinan kelas, ya. Tergantung kesepakatan kita. Nah, itu yang kedua ya, memilah keyakinan kelas yang penting. Kemudian yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalnya tadi, tidak mengotori kelas. Ya, kita buat ke dalam bentuk kalimat positif. Misalnya, menjaga kebersihan, ya. Ya, tidak berkelahi di dalam kelas. Berarti kita ganti dengan saling menghargai atau menjaga keselamatan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalimat-kalimat yang tidak tadi diganti menjadi kalimat positif. Ya, jadi kita biasakan anak-anak kita untuk berpikir positif, ya, tidak negatif. Ya, karena positif dengan negatif itu kalau sudah sering, ya, tidak bisa dibedakan nanti kalau sudah sering digunakan. Kemudian yang berikut, yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ya, dicek dulu. Kalau sudah dia disepakati, kita tempel di dinding. Kita tempel di dinding itu keyakinan kelas, ya. Jadi pada saat mereka melanggar, ya, keyakinan kelas itu kita bisa gunakan itu keyakinan kelas. Karena itu kesepakatan bersama, bukan kita sendiri yang buat, melainkan bersama murid, ya. Nah, kemudian yang berikut, ya, segitiga restitusi, ya. Kita akan menggunakan pendekatan segitiga restitusi ketika kita menangani murid yang bermasalah, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Ya, itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Saya tadi, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu tidur di dalam kelas, mengapa kamu mengantuk. Saya itu menstabilkan identitas. Kemudian bisa juga keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Langsung dihubungkan dengan keyakinan kelas yang kita bikin tadi. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati, jangan berhubungan dengan tidur di dalam kelas, berkaitan dengan tidak menghargai orang lain. Berarti tadi tidak mencerminkan tidak menghargai orang lain. Kena kan? Kena dengan sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian yang berikut, adakah cara yang lebih efektif misalnya tidur dalam kelas? Kita tanya dia, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dia kan butuh tidur toh. Nah, caranya bagaimana? Dia sendiri yang akan menemukan, bukan kita. Dia akan sebut, oh, dengan tidur lebih cepat, Bu. Ya, membunyikan alarm supaya tidak terlambat bangun misalnya. Ya. Kemudian yang berikut, pertanyaan terakhir untuk menstabilkan identitas, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang disiplin, orang yang, ya, menghargai orang lain, menjaga keselamatan, ya, menjaga kesehatan, misalnya, ya. Kemudian yang berikut adalah validasi tindakan yang salah, ya, validasi tindakan yang salah. Nah, kita harus validasi dulu, ya. Ini pertanyaannya adalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tenang, ya. Pada saat kita seperti itu, pasti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Bagaimana perasaan anak ketika kita tanya seperti itu? Berbeda dengan kita, kamu sudah salah, kamu tidur dalam kelas. Ya, perasaannya seperti apa? Akan berbeda, ya. Kemudian yang berikut, menanyakan keyakinan. Ya, tadi sudah ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati untuk menanyakan keyakinan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya membuat anak itu untuk menjadi menjadi di posisi yang semula, ya, yang tadinya dia merasa bersalah sekali, ya, ketika sudah kita memberikan pertanyaan seperti tadi, dia akan kembali ke posisi seperti semula. Dia akan menjadi rileks dan dia akan menjadi terbuka dengan kita, ya. Ya, berikut. Thank you. Sudah selesai. Jadi bagaimana ibu-ibu,
apakah ya kita bisa terapkan budaya positif di sekolah kita, terutama khususnya di kelas kita? Insya Allah bisa ya. Jadi yang pertama-tama yang kita lakukan adalah merumuskan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, kita harus menunggu dulu 5 posisi kontrol tadi. Posisi kontrol yang terbaik yang sering digunakan oleh para pakar pendidikan adalah manajer, ya boleh juga dalam mengambil posisi yang lain, tapi sekali-sekali, ya. Nah, kemudian jangan lupa menggunakan pendekatan segitiga restitusi pada saat melayani anak-anak yang bermasalah, ya. Dan kita harus analisis apa kebutuhan anak sebenarnya, ya. Apa kebutuhan anak sebenarnya. Jadi kita di sini harus mengontrol emosi, jangan sampai pada saat kita menghadapi anak-anak yang bermasalah kita malah marah ya, bahkan bisa menyakiti fisik atau verbal anak didik kita, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penyampaian materi dari narasumber kita. Selanjutnya saya persilakan kepada audiens atau peserta diskusi hari ini, apabila ada yang ingin bertanya kepada narasumber bisa angkat tangan. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan terkait yang telah disampaikan tadi, oke, baik. Ini persilakan kepada Ibu Rika Wahyudi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang hukuman dengan imbalan tadi. Sudah dijelaskan tadi bahwa anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena hanya hukuman dengan mengharapkan imbalan. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu mengubah paradigma mereka tentang hukuman dengan imbalan tadi? Maksudnya bagaimana cara kita sebagai guru itu membimbing mereka bahwa melakukan sesuatu itu harus ikhlas tanpa harus ada imbalan. Nanti diikhlas karena Allah, ikhlas dari diri sendiri, tidak harus mengharapkan imbalan atau pujian, apalagi hukuman. Karena kita lihat kan anak-anak ini kalau melakukan sesuatu itu takut dengan hukuman. Nah, bagaimana cara mengubah itu? Yang kedua, bicara tentang budaya positif, kita lihat bahkan kita dengar sehari-hari anak-anak ini setiap harinya mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar, ya. Nah, bagaimana cara kita juga sebagai guru untuk mengingatkan mereka? Karena saya juga ini sudah sekali ini mengingatkan mereka sedikit-sedikit mengeluarkan kata-kata yang kotor, apalagi di kelas, apalagi laki-laki. Entah sudah tidak ada cara lain yang diberikan kepada mereka. Kalau sudah dipukul, sedikit-sedikit dipukul. Nah, bagaimana kita ini sebagai guru karena sudah lelah, ya, apalagi mungkin itu pengaruh lingkungan atau bagaimana. Nah, saya juga meminta pendapat dari guru-guru lain, apakah kita harus melakukan strategi yang baru agar bisa mengubah mereka untuk bisa melakukan budaya positif. Yang hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rahmiati di Gresik. Mohon maaf untuk pertanyaan dari Ibu kami tadi, karena ada 2 pertanyaan, dipersilakan langsung kepada narasumber untuk menjawab. Ya, terima kasih untuk Ibu Rika. Pertanyaannya sangat bagus, ya. Tadi bagaimana, ya, membuat anak-anak didik kita agar mereka melakukan
atau karena sesuatu ya. Baik ya, pada dasarnya ya manusia ya hidup di beberapa lingkungan ya. Sebelum lingkungan sekolah mereka hidup di lingkungan keluarga ya, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat ya, lingkungan masyarakat ya. Bisa saja ya lingkungan masyarakat ini teman-teman mereka, siapa teman bergaul mereka. Namun berhubungan dengan pertanyaan nomor 1 tadi, agar anak-anak kita yang melakukan sesuatu dengan ikhlas ya, tentunya dengan menanamkan keyakinan, keimanan ya terhadap diri mereka, yaitu ya bahwa ya kita melakukan sesuatu kalau dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita sangat penting untuk melihat kembali visi misi sekolah kita ya, visi misi sekolah kita, yaitu mewujudkan atau terwujudnya generasi yang beriman, berakhlak mulia ya, saya cerdas ya, yang berprofil pelajar Pancasila ya, sudah lupa lagi ya. Jadi saya kira kalau kita tanamkan kepada anak didik kita ya, kita bahu membahu berkolaborasi ya, bekerja sama ya, yang mana kita sudah memiliki program sholat duha di setiap Jumat pagi, sholat lohor bersama ya, kemudian terutama khususnya juga ada pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti ya, maka insya Allah ya mereka akan melakukan sesuatu sesuai dengan penuh keikhlasan ya. Namun kita kembali lagi ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian anak didik kita masih tetap juga belum muncul rasa ikhlas atau belum tumbuh pada dirinya, maka kita kembali kepada lingkungan di mana anak ini hidup, di mana anak ini tumbuh ya. Jadi di sini kita juga butuh kerjasama dengan orang tua ya, tidak cukup hanya warga sekolah ya yang membimbing ya anak-anak kita ya atau siswa di sekolah, melainkan juga lingkungan keluarga ya, orang tua, kedua orang tua. Kita butuh kerjasama dari kedua orang tua. Kemudian masyarakat ya, masyarakat bagaimana dari 3 stakeholder ini saling bekerja sama ya untuk mewujudkan visi-visi sekolah. Saya kira kalau kerjasamanya bagus, insya Allah akan terwujud ya. Kemudian ya saya kira ada kaitannya dengan kata-kata kotor tadi ya. Di sekolah tentu ya bersih, tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari guru ya. Kata-kata kotor ini biasanya keluar bukan karena tanpa alasan ya ibu-ibu ya. Biasanya kata-kata kotor ini keluar karena dia bingung mau berkata apa ya, dia bingung mau berkata apa, akhirnya keluar kata yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah ya, padahal dirinya sebenarnya menginginkan dia itu mau bicara banyak ya. Ada anak yang ingin berbicara banyak, yang ingin seperti orang lain ya, dia tidak ingin dibilang pendiam, makanya dia berkata hanya dengan maksudnya apa yang timbul pada saat itu, yang sering dia dengar, spontan dia keluarkan ya. Jadi ada dua, ada yang berniat memang mengolok-olok orang lain, ada juga berkata kasar karena spontanitas, karena sudah itu yang timbul dalam pikirannya langsung terucap seperti itu ya. Jadi kalau ada anak kita yang berkata kotor, kita harus menganalisisnya dulu ya. Kita lihat kembali kenapa anak ini berkata kotor ya. Mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, mungkin dia cari perhatian ya dengan gurunya ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa menambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawaban dari Ibu Awani.
Apa ada tambahan dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Saya kembalikan kepada Ibu Rita Bahit ya, bagaimana dengan jawaban tadi? Sudah pasti, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rahmiyati Alwi, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya bukan sekedar bertanya, cuma memohon ada pendapat atau solusi dari Ibu Auri atau teman-teman sekalian tentang menerapkan disiplin positif untuk anak kita. Pada dasarnya kita semua guru itu sudah memberikan dan berusaha untuk memberikan yang terbaik, baik dari segi pendidikan maupun sikap mereka keseharian. Akan tetapi kita lihat di sini masih banyak anak yang belum sesuai harapan yang kita berikan. Bagaimana cara? Saya pikir mungkin ada cara bagaimana cara untuk kita memulai atau awal. Mungkin kita sudah memberikan pengarahan atau bimbingan kepada mereka, tapi belum tepat. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa memberikan saran. Oh ibu, kira-kira kita mulai dari sini dulu, agar tahap-tahap itu akan kita bisa dapatkan yang terbaik. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber untuk Baik, ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Ibu Rahmiyati ya. Kalau siswa ya, bisa dari satu tolong dulu ya. Pembina OSIS ya. Jadi berdasarkan apa yang saya pahami ya, ya, jadi sebelum kita memasuki tahun ajaran baru ya, apalagi sedikit lagi kita akan menghadapi penerimaan peserta didik baru ya. Terlebih dahulu kita memperkenalkan ya seperti apa sekolah kita ya, kemudian membuat kesepakatan sekolah. Jadi bukan hanya kesepakatan kelas, bukan hanya keyakinan kelas yang kita buat ya, keyakinan kelas mungkin bisa dibuat oleh wali kelas dan murid-muridnya di dalam kelas ya, melainkan ada juga keyakinan sekolah ya secara utuh ya. Kita bisa buat keyakinan sekolah ya, kita bikin suatu pertemuan seperti ini ya, termasuk orang tua juga diundang, orang tua kelas ya, calon peserta didik baru ya, kita undang, kemudian kita buat keyakinan sekolah ya, keyakinan sekolah, dan harus dilibatkan murid ya, boleh bukan cuma orang tua dengan guru, murid juga harus hadir ya. Mungkin ini akan membutuhkan tempat yang besar ya, namun seperti itulah ya langkah-langkah kita ya. Di sini kita ya membuat anak didik ya, calon peserta didik baru, dia akan memahami, oh saya harus begini, bukan saya tidak boleh begini ya. Ya, berbeda hukuman dan keyakinan, berbeda ya, berbeda. Oh saya harus begini, saya harus menghargai orang lain, saya harus menjaga kesehatan lingkungan sekolah, saya harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman ya, yang lebih jelasnya saya kembalikan ke moderator. baik, apa ada tambahan dari teman-teman yang lain yang mungkin bisa mendapatkan apa yang telah dijelaskan Ibu Auri tadi? Ya, mungkin belum ada. Bagaimana dengan Ibu Rahmiyati untuk jawab tadi? Oke, sudah pas. Masih dibuka lagi sesi pertanyaan kepada teman-teman yang lain. Masih dibuka satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Masih satu pertanyaan lagi terkait dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Auri tadi. Ya, ini
ada motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Mungkin dari Pak Febri ada yang Iya, jadi di sini 5 kebutuhan dasar manusia ini ya tentu kita harus tahu ya sebagai pendidik, karena kita sebelum menangani anak yang bermasalah kita harus tahu dulu apa kebutuhan anak ini, ya, apa kebutuhan anak ini. Misalnya dia menyontek, ya, menyontek pekerjaan teman. Kira-kira apa kebutuhan siswa itu? Dia menyontek kebutuhan teman. Menyontek pekerjaan teman. Ya. Dia tidak mau berpikir, ya. Dia malas berpikir. Kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan? Iya, kesenangan. Dia cuma mau senang, tidak mau berpikir, ya. Tidak mau berusaha, dan dia tidak mempersiapkan dirinya untuk belajar, ya. Kemudian apabila ada anak kita yang keluar kelas, ya, pada saat proses pembelajaran, kira-kira apa yang dia butuhkan? Keluar kelas pada saat proses belajar mengajar, kebutuhan apa? Iya, kebebasan, ya. Dia ingin bebas, ya. Biasanya anak seperti ini, ya, sering dikontrol oleh orang tuanya. Sering dikontrol oleh orang tuanya, dilarang keluar, ya, bawa motor jauh-jauh, ya. Artinya serba dibatasi, sehingga dia tiba di sekolah, ya, dia ingin bebas, ya, dia ingin keluar, dia tidak mau dikurung dalam kelas, ya. Kemudian contoh, ya, siswa yang butuh kasih sayang, ya, ada siswa yang butuh kasih sayang atau rasa diterima oleh teman-temannya, ya. Ya, biasanya anak seperti ini sering-sering dibalapur. Sering-sering dibalapur. Ibu, kenapa dia ibu? Ya, ini anak berarti memiliki kebutuhan. Kebutuhan yang dibutuhkan adalah kasih sayang, ya. Mungkin saja di rumahnya dia kurang mendapatkan kasih sayang, ya, kurang mendapatkan kasih sayang. Seperti itu gambarannya, ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya yang berhubungan dengan ini 5 kebutuhan dasar manusia. ya, yang ingin bertanya juga silakan. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, selanjutnya mari kita dengarkan kesimpulan dari narasumber Ibu Olita. Terima kasih. Jadi dari materi budaya positif, ya, intinya adalah kita sebagai pendidik, ya, pertama-tama, ya, kita harus melihat tujuan pendidikan di sekolah kita, ya. Kemudian kita melaksanakan visi misi sekolah kita, ya, melaksanakan visi misi sekolah kita dengan, ya, proses pembelajaran dan proses pembiasaan, ya, pembiasaan sehingga tercipta budaya positif, ya, tercipta disiplin positif di sekolah kita sehingga anak-anak merasa nyaman, aman, dan merasa senang belajar di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Tulang Hula, ya, khususnya dengan memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia, ya, posisi kontrol
ya yang diambil oleh guru atau pendidik, kemudian dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan penyampaian kesimpulan tadi, maka berakhir pola pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Aulia menjadi ilmu baru untuk kita dan bisa kita terapkan bersama. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yanti, bagaimana dengan Ibu ketika menangani masalah siswa di sekolah? Posisi apa yang pernah Ibu terapkan? Saya menangani siswa di sekolah sesuai materi yang diajarkan tadi. Saya mengambil pada posisi teman. Saya berusaha mendekati anak-anak itu dengan secara berteman. Tetapi kalau di dalam kelas, bagaimana saya berteman, bagaimana saya sebagai guru, agar mereka itu tidak terlalu kaku di saat saya di luar kelas. Kalau di dalam kelas, saya mengajarkan mereka supaya mereka patuh apa yang saya ajarkan. Tetapi kalau di dalam kelas, di luar kelas atau di tempat-tempat yang santai, saya mendekati mereka dengan secara teman. Oleh sebab itu mereka saya lihat tidak terlalu kaku dengan saya. Dari situlah saya bisa mendapatkan informasi apa saja yang mereka rasakan dan apa saja yang mereka inginkan. Seperti itu. Terbuka ya? Ya, sangat terbuka. Nah, setelah mendengarkan atau menyaksikan materi dari saya, kira-kira apakah posisi Ibu akan berubah dari teman menjadi posisi apa begitu? Dari teman dengan siswa, Bu? Iya. Iya. Kalau saya merasa saya dengan siswa itu seperti teman. Iya. Setelah mendengarkan materi saya tadi tentang budaya positif, tadinya Ibu sering menggunakan posisi sebagai teman ya. Apakah setelah mendengarkan materi tadi Ibu akan beralih atau merubah posisi dari posisi teman menjadi posisi apa begitu? Oh iya, karena keseharian saya sudah melakukan posisi teman, saya akan melakukan posisi yang lain lagi untuk memberikan kebebasan atau anak-anak itu nyaman di dalam menerima pelajaran. Jadi posisi apa yang Ibu ambil? Manajer? Ya, seperti posisi manajer itu. Oh iya, terima kasih. Terus sebagai pembina OSIS, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan setelah menyaksikan materi budaya positif, ya? Bagaimana langkah sebagai seorang pembina OSIS untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Ya, ketepatan saya sebagai pembina OSIS dengan organisasi itu, saya bisa memberikan materi kepada mereka, cara-cara agar mereka terlebih dahulu mendapatkan informasi dari saya, dan mereka itu yang akan meneruskan kepada teman-teman mereka. Mungkin kalau dari saya guru langsung mereka agak canggung. Kalau dari teman ke teman mungkin lebih agak seperti ya, saya kira cukup. Terima kasih kepada Ibu Yanti. Ya, sampai ketemu di luar. Bagaimana dengan Ibu Rika? Hal-hal apa saja yang kita sudah pelajari tadi? Jadi tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Ode. Jadi saya tertarik di 5 posisi kontrol tadi. Itu ada pemantau, ada manajer, dan posisi yang lain.
Nah, di situ saya paling suka itu ada di posisi manajer. Kemudian ada segitiga restitusi. Di antara tiga restitusi tadi, saya paling suka itu di memvalidasi tindakan. Karena di situ kita akan tahu mana kebenarannya. Iya. Ya, terima kasih. Setelah menyaksikan pemaparan materi tadi, mana posisi mana yang Ibu perlu terapkan, yang akan diterapkan nanti kepada anak-anak ketika menangani masalah? Ya, yang akan saya terapkan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di 5 posisi kontrol tadi itu di posisi point manager. Posisi manajer. Ya. Apakah selama ini Ibu pernah menerapkan posisi manajer? Ya, pernah. Oh, pernah. Tapi setelah mendengarkan materi tadi, apakah dari kata pernah akan menjadi selalu? Ya, insya Allah akan jadi selalu. Iya, baik. Sekarang kita pindah pada segitiga restitusi. Apakah pernah Ibu melakukan salah satu segitiga restitusi, misalnya menstabilkan identitas, ya, pada saat menangani anak-anak yang bermasalah? Ya, alhamdulillah kalau dilihat dari segitiga restitusi ini, ketiganya ini pernah saya lakukan. Ya, pernah. Ya, pertama menstabilkan identitas itu. Yang paling saya suka di sini memvalidasi tindakan, karena di situ kita akan tahu kebenaran yang terjadi. Iya, iya. Terima kasih. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti atau mendengarkan pemaparan dari materi tadi? Jadi setelah pemaparan tadi, alhamdulillah saya bisa mengetahui posisi-posisi kita sebagai guru di antara 5 tadi mana yang paling tepat. Kemudian untuk budaya positif tadi sudah dibahas tentang bagaimana strategi kita untuk mengajarkan anak-anak atau membimbing anak-anak agar bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik atau kalimat-kalimat yang positif. Iya. Terus apa langkah selanjutnya ya yang akan Ibu lakukan, ya, apalagi sebagai kaum kesiswaan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Ya, mungkin kita akan awali di tahun ajaran baru ini ya, apalagi kita akan sedikit lagi akan melakukan atau melaksanakan program PPDB. Jadi melalui kegiatan itu sebelum mereka masuk di SMP 1 Tulanggula, kita akan mengenalkan bagaimana budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Saya lihat kamu tidur di kelas pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Ya Bu, saya minta maaf. Apakah kamu ingat kesepakatan kelas kita? Ya Bu, Apa-apa saja itu? menghargai orang lain dan menjaga ketertiban kelas. Iya, benar sekali. Apakah tidur pada saat guru menjelaskan di depan kelas merupakan menghargai orang lain? Salah Bu. Salah. Ya. Kalau begitu, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan main game. Iya. Sekarang, apakah kamu mau sukses? Mau Bu. Iya. Kalau mau sukses, kita harus disiplinkan diri, ya, agar menjadi anak yang disiplin dan insya Allah kamu jadi anak yang sukses. Ya, terima kasih Atma. Ya. Saya berbuat kesalahan. Saya tidur dalam kelas. Saya merasa menyesal karena takut dimarahi
berdiskusi, saya merasa nyaman dan saya merasa